Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece Chapter 1100 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1100. Eits, sebelum kalian menikmati review dan analisisnya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba yang akan kalian santap setiap harinya. One Piece Chapter 1100 mendapatkan judul Terima Kasih Bonnie. Judul kali ini merujuk pada ucapan terima kasih Kuma pada Bonnie karena dia sudah terlahir di dunia ini, meskipun Kuma hanyalah ayah angkatnya. One Piece Chapter 1100 masih melanjutkan kilas balik milik Kuma. Bosen gak? Yang bosen pasti bukan Opler sejati. Scene diawali dengan memperlihatkan Borsalino alias Admiral Monyet Kuning tiba di Laboratorium 08, tempat yang nantinya akan dikenal sebagai Pulau Masa Depan Egghead. Kizaru berkata kedatangannya ke tempat Vegapunk karena sebuah urusan, namun dia terkejut saat mengetahui betapa dinginnya Laboratorium Vegapunk yang baru. Bahkan kondisinya sangat jauh berbeda dengan Punk Hazard. Dengan semangat, Vegapunk menjelaskan bahwa Kizaru akan terkejut melihat laboratoriumnya nanti, karena masa depan akan terlahir di tempat ini. Kepalanya saat ini sedang dipenuhi dengan ide-ide yang sangat membagongkan. Bahkan hal itu membuat Vegapunk sulit untuk berpikir dengan jernih. Mendengar perkataan Vegapunk, Kizaru sadar hal itu telah membuatnya melupakan sesuatu. Karena seharusnya dia mengecek semua sudut dan celah dari lab barunya sebelum dia memutuskan untuk tinggal di sini. Vegapunk tak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Kizaru. Kizaru langsung ke inti pembicaraannya. Dia berkata bahwa pemerintah dunia tak setuju dengan perjanjian diam-diam di belakang layar yang dilakukan oleh Vegapunk dengan bajak laut. Vegapunk pun langsung mengakui kesalahan yang telah dia lakukan di hadapan Kizaru. Terlihat sebuah Denenmushi penyadap milik pemerintah diletakkan di area langit-langit laboratorium Vegapunk. Mendengar pengakuan Vegapunk, Kizaru benci dan kecewa dengan perbuatan Dr. Vegapunk. Namun Vegapunk berkilah jika dia hanya melakukan tugasnya sebagai seorang ilmuwan. Di pesisir pulau diperlihatkan rombongan angkatan laut yang ikut bersama Kizaru ke laboratorium milik Vegapunk. Dan salah satu dari mereka adalah Diaz Drake yang saat itu belum menggunakan bandana hitam di kepalanya. Yap, Drake ternyata dulunya adalah bawahan dari Kizaru. Itulah mengapa terjadi interaksi menarik antara Kizaru dan Drake di Kepulauan Sabaody. Entah mereka hanya bersandiwara atau memang saat itu organisasi SWORD Angkatan Laut masih menjadi organisasi rahasia. Karena di Arc Wano terungkap jika Drake masih menjadi angkatan laut yang tergabung dalam organisasi SWORD. Namun saat di Kepulauan Sabaody, Kizaru tanpa ragu menendang Drake dengan kekuatan buah iblis cahayanya. Dan kemudian kembali ke dalam laboratorium. Saat ini Kuma sudah ikut nimbrung bersama dengan Kizaru dan juga Vegapunk. Mereka bertiga sedang melakukan pembicaraan dengan Gorosei Saturn melalui Dendenmushi. Saturn mengatakan bahwa tindakan Vegapunk itu menyimpang karena telah menganggap Kuma sebagai kandidat ideal untuk dijadikan sebagai subjek kloningan. Karena Kuma adalah seorang bajak laut yang memiliki harga buronan sebesar 296 juta berry untuk kepalanya. Saturn menganggap Vegapunk bisa saja berkata dia tak mengetahuinya, tapi secara simpel Saturn menganggap Vegapunk tak peduli akan hal itu. Namun menjadikan seorang buronan sebagai wajah dari program kloningan mereka, hal itu merupakan hal yang di luar Nurul. Karena itu akan mencoreng reputasi dari Angkatan Laut. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Saturn memberikan 3 syarat tambahan apabila Kuma memang ingin pemerintah dunia mengabulkan permintaannya untuk menyembuhkan Bonnie. Pertama, Kuma harus menyetujui untuk bergabung menjadi salah satu dari anggota Shichibukai. Karena beberapa hari yang lalu terdapat satu posisi yang kosong, karena anggota sebelumnya berhasil dikalahkan oleh seorang rookie bernama Acheng. Kejadian tersebut telah menyebabkan guncangan hebat di dunia bajak laut, dan sosok Excalibur Kuma pasti akan menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut dan membuat lautan kembali menjadi tenang. Persyaratan yang kedua, Kuma harus bersedia menjalani prosedur untuk dijadikan senjata manusia bagi Angkatan Laut. Kuma bertanya, apakah yang dimaksud oleh Saturn adalah memodifikasi tubuhnya? Saturn membenarkan perkataan Kuma. Saat ini, dia telah memiliki paket lengkap untuk menjadi seorang Shichibukai yang disegani, sehingga Kuma akan menjadi sebuah tirani ketakutan untuk seluruh bajak laut sampah itu. Setelah dia mendapatkan modifikasi pada tubuhnya, Vegapunk masih berpikir keras mengenai rencana apa yang sebenarnya sedang difikirkan oleh Saturn. Kizaru mencoba menyederhanakannya dengan mengatakan bahwa Angkatan Laut akan menyukai Kuma berada di pihak mereka. Bisakah begitu, Kizaru? Tanya Vegapunk.
Saturn melanjutkan kultumnya, seperti poin yang dikatakan oleh Kizaru barusan. Namun tak hanya itu, Kuma berbeda dengan bajak laut yang lainnya. Pemerintah dunia sangat mengetahui sejarah Kuma bersama dengan pasukan revolusioner, sehingga jika Kuma menyetujui penawaran yang diberikan oleh Saturn, mereka harus mengambil langkah pencegahan untuk memastikan Kuma tidak menggunakan kekuatannya kembali untuk menentang pemerintah dunia, dan hal itu akan membawa mereka pada persyaratan yang ketiga. Kuma harus menyetujui untuk menyerahkan kehendak bebas serta pikiran manusiawinya. Mendengar hal itu, Vegapunk langsung mencak-mencak. Karena apa yang akan dilakukan oleh Saint Saturn sama saja akan membunuh Kuma. Vegapunk menganggap Saturn melakukannya karena dia sadar jika anggota Shichibukai yang lain sangat sulit untuk mengikuti perintah dari pemerintah dunia. Dan jika Saturn mengambil seluruh pemikiran manusia dari seorang cyborg, itu tak ada bedanya dengan sebuah robot. Selain itu, Vegapunk juga tak mau membunuh seorang manusia melalui eksperimennya. Mendengar Vegapunk yang ngegas, Saturn lantas ngegas balik. Apakah kau lupa? Siapa kau? Kau hanyalah seorang ilmuwan militer yang tak punya hak untuk mengomentariku. Saturn melanjutkan bahwa ketiga persyaratan ini harus disetujui apabila si kriminal Kuma ingin menyembuhkan anak perempuannya. Semua syarat itu termasuk bayaran yang murah dengan mempertimbangkan betapa mahal dan sulitnya prosedur untuk menyembuhkan penyakit Sapphire Scale. Jika tidak setuju, Saturn juga tak memiliki kewajiban untuk menyembuhkan gadis FF tersebut. Mendengar persyaratan dari Saturn, Kuma terlihat menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Semua ini adalah pembunuhan, ucap Vegapunk. Dia menentang untuk memodifikasi manusia seperti itu. Vegapunk tak akan melakukannya. Vegapunk, tolong lakukan itu, ucap Kuma. Kuma, ucap Vegapunk. Kuma menangis. Dia berkata bahwa dirinya selama ini selalu merasa khawatir, berpikir jika mustahil untuk bisa menyelamatkan Bonnie. Vegapunk terkejut mendengar permintaan Kuma. Aku sangat berterima kasih. Aku merasa sangat senang untuk menerima segala takdir yang akan kuterima selama Bonnie bisa disembuhkan, ucap Kuma sembari menangis dalam kebahagiaan. Kuma! Teriak Vegapunk yang terlihat menangis. Di sisi lain, Kizaru menundukkan wajahnya, menutup bagian matanya dengan topi miliknya agar ekspresinya tidak terlihat. Di tempat lain, Bonnie terlihat masih bermain kejar-kejaran bersama Sentomaru. Saturn kembali melanjutkan bacotannya. Dia bertanya pada Vegapunk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memodifikasi Kuma dan juga menyembuhkan anak perempuannya. Vegapunk menjelaskan bahwa untuk menangani penyakit Sapphire Scale membutuhkan waktu selama 6 bulan. Namun mereka membutuhkan tambahan waktu selama 1 tahun masa penyembuhan sebelum sang pasien bisa terekspos dengan sinar alami. Sehingga butuh waktu sekitar 1,5 tahun agar Bonnie bisa benar-benar sembuh. Sedangkan untuk memodifikasi tubuh Kuma setidaknya membutuhkan waktu minimal selama 2 tahun. Mendengar penjelasan Vegapunk, Kuma kembali menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Dia sangat lega karena Bonnie benar-benar bisa sembuh, tepat di umurnya yang ke-10. Saturn lantas bertanya pada Kuma, bagaimana mereka dapat memastikan jika Kuma akan tetap patuh pada mereka setelah Bonnie berhasil disembuhkan. Karena anak perempuan Kuma menjadi satu-satunya jaminan yang dimiliki olehnya. Kuma mengatakan bahwa dia tak memiliki keinginan untuk melarikan diri. Saturn kembali dengan bacotannya untuk berjaga-jaga. Pihak pemerintah dunia akan membuat Bonnie berada dalam pengawasan ketat mereka, meskipun masa penyembuhannya telah selesai. Bonnie benar-benar akan dibebaskan ketika Kuma telah menyelesaikan seluruh proses modifikasi, termasuk proses penghilangan atas pemikirannya. Mendengar hal itu, Vegapunk kembali mencak-mencak, karena itu artinya Kuma tak akan pernah bertemu lagi dengan Bonnie setelah dia sembuh. Saturn membenarkan hal itu. Proses modifikasi Kuma akan segera dilaksanakan, dan akan menjadi proyek yang berkelanjutan, berjalan bersamaan dengan jabatannya sebagai Shichibukai, dalam membantu pemerintah dunia menjinakkan lautan. Setelah kesembuhan putrinya, mereka berdua dilarang untuk saling bertemu untuk memastikan mereka tak akan melarikan diri. Jika ada gerak-gerik mencurigakan dari kalian, maka Saturn memastikan gadis itu akan menghabiskan sisa hidupnya sebagai budak. Kuma terkejut mendengar ancaman dari Saturn. Ya, hal-hal berbau budak pasti sudah membuat Kuma menjadi trauma. Kuma berjanji dia tak akan sekalipun mencoba untuk bertemu dengan Bonnie. Kuma kemudian memiliki sebuah permintaan agar Bonnie jangan sampai mengetahui kebenaran dari semua ini.
Bonnie tak boleh mengetahui tentang penyakitnya ataupun kondisinya yang saat ini menjadi seorang sandera. Selain itu, Kuma tak ingin setelah operasi Bonnie selesai dilakukan, dia terbangun di berbagai macam fasilitas milik pemerintah dunia yang tak berperi kemanusiaan. Sehingga Kuma meminta Bonnie untuk dikembalikan ke kerajaan Sorbet, dan pihak pemerintah dunia dapat menempatkan Bonnie di gereja, tempat di mana dia tumbuh. Jika Saturn dapat memenuhi permintaannya tersebut, maka Kuma akan berjanji dia tak akan pernah menemui Bonnie lagi, dan dia akan selalu taat pada perintah apapun. Saturn sempat berpikir sejenak, dan akhirnya dia menyetujui permintaan Kuma, karena tak menjadi masalah di mana Bonnie akan tinggal jika dia selalu berada di bawah pengawasan ketat dari pemerintah dunia. Sepertinya kita memiliki sesuatu yang menarik selama 2 tahun ke depan, tutup Saturn sekaligus mengakhiri pembicaraan mereka. Setelah melakukan podcast dengan si Bangsat Saturn, Kuma mengatakan pada Bonnie bahwa mereka semua akan berada di laboratorium selama 6 bulan ke depan. Mendengar hal itu, Bonnie senang karena ayahnya akan berada bersamanya selama masa pengobatannya. Kuma menjelaskan mungkin sesuatu hal juga terjadi padanya, sehingga mereka harus melakukan beberapa pengujian pada tubuhnya. Saking senangnya, Bonnie langsung melompat ke pelukan Kuma. Dia gembira mereka bisa bersama-sama terus di tempat ini. Oh iya, orang aneh ini bernama Sentomaru, ucap Bonnie sembari memperkenalkan Sentomaru pada Kuma. Sentomaru terkejut dengan mulut kotor milik Bonnie. Bonnie lalu melanjutkan mengelilingi laboratorium bersama Sentomaru. Bonnie terkesima melihat banyak ruangan tanpa kaca di dalam laboratorium. Sentomaru memperingatkan Bonnie jika banyak perangkat berbahaya di sekitarnya. Di sisi lain, Vegapunk mulai membuat blueprint untuk memodifikasi tubuh Kuma. Akhirnya dia bisa membuat senjata seperti apa yang dia impikan. Bahkan otaknya tak bisa berhenti untuk berpikir, sehingga dia butuh seseorang untuk menuliskan semua hal yang sedang dia pikirkan. Andaikan ada yang bisa menggantikanku, makan, dan pergi ke toilet, maka aku tak akan perlu untuk berhenti, ucap Vegapunk. Yap, sangat terlihat jelas jika Vegapunk masih memiliki beberapa sifat buruk di dalam dirinya sebelum dia membuat kloningan atas dirinya. Sebelumnya, Vegapunk sangat tidak menyetujui proyek cyborgisasi dari Kuma. Namun sekarang dia sangat bersemangat karena Vegapunk akhirnya bisa membuat senjata yang dia impikan. Vegapunk terus menulis idenya. Dia jengkel karena kekurangan pekerja. Namun tiba-tiba dia kembali berteriak karena berhasil menemukan ide lain di kepalanya. Semua ini telah membuat Vegapunk menjadi sangat sibuk. Dia sempat mengharapkan jika ada 5 Vegapunk lain yang dapat membantu pekerjaannya. Kemudian diperlihatkan proses penggantian bahu Kuma menjadi bahu cyborg, berbarengan dengan operasi Bonnie yang dilakukan untuk mengobati penyakit Sapphire Scale miliknya. Lalu diperlihatkan Bonnie yang bermain-main di atas punggung Sentomaru, dan setelahnya Bonnie juga terlihat menggambar wajah ayahnya. Selanjutnya diperlihatkan Kuma dan Bonnie yang tidur bersama. Kemudian terlihat datangnya kapal kargo ke laboratorium milik Vegapunk, yang terlihat sedang terjadi banyak sekali pembangunan di sana. Kuma pun membantu mengangkat barang-barang dari kapal kargo tersebut. Selain itu diperlihatkan Kizaru, Kuma, Bonnie, Sentomaru, dan Vegapunk yang sedang melakukan pesta pizza, dan mereka memakan pizza dengan lahap. Tak hanya itu, mereka berlima juga terlihat melakukan joget Nika sembari ditemani dengan irama dangdut koplo dari genderang pembebasan milik Nika. Yap, di sini kita bisa melihat bagaimana eratnya hubungan antara Kizaru, Sentomaru, Vegapunk, Kuma, dan juga Bonnie selama mereka berada di sana, di mana hubungan ini menjadi sangat menarik dan akan Mimin bahas lebih lanjut dalam sesi analisis di akhir video ini. Setelah melalui rehabilitasi dalam 1 tahun ke depan, Bonnie benar-benar akan sembuh total. Kuma berterima kasih pada Vegapunk. Kemudian Bonnie bertanya apakah dia boleh berkunjung ke laboratorium ketika dia sudah benar-benar sembuh. Tentu saja, jawab Vegapunk. Dalam 6 bulan terlihat sudah banyak bangunan yang diselesaikan di pulau tempat laboratorium milik Vegapunk berada. Shin kemudian berpindah ke kerajaan Sorbet. Kuma dan Bonnie kembali ke gereja mereka setelah pergi selama 6 bulan. Orang-orang di sana menanyakan apakah mereka datang dengan membawa kabar baik. Bonnie menceritakan bahwa dia akan benar-benar sembuh 1 tahun lagi, dan setelahnya dia akan bisa pergi keluar rumah. Apakah itu benar? Berita yang sangat menggembirakan, ucap salah satu lansia. Gyogyo dan yang lainnya juga berkata bahwa Bonnie memang selalu mengatakan jika dia akan sembuh di usianya yang ke-10. Apakah ini artinya aku harus merawatmu lagi, Bonnie? Ucap Ibu Suri Koni, yang juga datang ke gereja milik Kuma
Bonnie terlihat senang mengetahui Connie datang untuknya. Di sini Connie terlihat menggunakan topi yang sama seperti yang digunakan oleh Bonnie ketika di Kepulauan Sabaody. Perkataan Connie tadi hanya bercanda. Dia berkata pada Kuma bahwa mereka akan sangat senang bisa merawat Bonnie kembali. "Kau bisa mengandalkan kami, Kuma," teriak yang lain. Kuma berterima kasih karena mereka mau membantunya merawat Bonnie, karena dia masihlah seorang bajak laut. Jika dia memutuskan untuk tinggal bersama mereka, maka itu tidak akan terlihat bagus untuk kerajaan Sorbet. Kuma memberitahu Bonnie jika dia tak akan kembali setidaknya selama 1 tahun. "Kok ayah jadi Bang Toyib?" tanya Bonnie. Kuma berjanji akan mengirimkan banyak surat untuk Bonnie selama dia tak kembali ke gerejanya. Kuma berkata ketika mereka kembali bertemu nanti, dia dan Bonnie sudah bisa berlayar ke lautan dan mengelilingi dunia bersama. Bonnie tak sabar menunggu hari itu. Dia sangat ingin mengunjungi berbagai macam tempat bersama dengan ayahnya. Kuma juga sangat senang bisa mengajak Bonnie berlayar bersama. Meskipun Kuma tersenyum dalam hatinya, dia berkata, "Aku akan sangat senang jika memang bisa melakukannya." Yap, Kuma sadar jika dia tak akan bisa bertemu lagi dengan Bonnie setelah 7 langkah meninggalkan gerejanya. Tiba-tiba muncul beberapa perawat yang semuanya merupakan bagian dari pemerintah dunia. Salah satu suster berkata pada Kuma untuk menyerahkan urusan Bonnie pada mereka. Suster Uhui itu bernama Alpha. Dia tergabung dalam si Perpol nomor 8. Alpha mengatakan bahwa dia diminta oleh dokter yang menyembuhkan Bonnie untuk merawat Bonnie selama masa penyembuhan. Dialah yang bertanggung jawab untuk mengecek suhu badan Bonnie setiap hari, memastikan dia meminum obatnya, dan selalu memonitor semua perubahan yang terjadi pada Bonnie. Alpha lalu memperkenalkan diri pada Bonnie, dan dia sangat senang bisa bertemu dengannya. Alpha kemudian menginformasikan peraturan pada para warga yang ingin menjenguk Bonnie. Tak boleh ada gerak-gerik mencurigakan ketika berada dekat dengan Bonnie selama masa pemulihannya. Selain itu, para warga juga harus membawa KTP mereka jika berencana untuk menjenguk Bonnie. Para warga mengeluhkan prosedur yang menyulitkan mereka. Selain itu, mereka juga menanyakan bangunan apa yang ada di depan gereja. Alpha menjawab jika bangunan itu adalah tempat akomodasi bagi para perawat. Dia lalu berbicara empat mata dengan Kuma dan mengambil kerikil lalu menghancurkannya di hadapan Kuma. Alpha mengingatkan pada Kuma bahwa nyawa anak kecil masih sangat rentan. Kuma mengerti dan dia tak akan pernah kembali ke tempat Bonnie berada. Kuma kemudian mengucapkan salam perpisahan pada Bonnie dan berterima kasih padanya karena dia telah lahir di dunia ini. Bonnie sangat senang mendengar perkataan ayahnya. Kuma akhirnya pergi dan Bonnie melompat kegirangan melepas kepergian Kuma, yang mana dia tak mengetahui jika Kuma tak akan pernah kembali untuk bertemu dengannya lagi. Kemudian sang narator berkata, para bajak laut di seluruh dunia sangat terkejut ketika sosok keji yaitu Bartolomeo Kuma sang tiran tiba-tiba menjadi sosok yang sangat patuh di antara seluruh anggota Shichibukai. Diperlihatkan beberapa reaksi dari sosok penting di dunia One Piece. Sugar terlihat membawakan koran yang berisikan berita mengenai Kuma pada Doflamingo. Kuma sang tiran, sepertinya ada penjahat lain yang ikut bermain. Ucap Doflamingo. Bagaimana menurutmu? Tanya Robin pada Crocodile. Aku tidak peduli sedikit pun. Apakah kau sudah menghabisi para idiot itu yang melihat kapal pembuat hujan milik kita? Ucap Crocodile. Mihawk terlihat sedang berada di kapal miliknya sembari membaca koran tersebut. Terlihat ada bekas ledakan di sebelahnya. Dari timeline-nya, Mihawk seharusnya baru saja menghancurkan armada kapal bajak laut milik Don Krieg. Katanya, dia adalah pria yang hampir sebesar Whitebird itu. Kobe, menurutmu siapa yang lebih kuat? Aku atau dia? Tanya Alvida. Tentu saja kau, Nyonya Alvida. Jawab Kobe. Di kapal Whitebird, serta Jinbe berbicara mengenai Kuma bersama dengan Whitebeard, Marco, dan juga Teach. Jadi akhirnya mereka berhasil mendapatkan penggantinya. Itu berita bagus, Jinbe, teriak Echeng. Mempertimbangkan situasi ini, kaulah orang terakhir yang kupikir akan mengatakan itu. Aku masih membaca detail beritanya. Dia adalah mantan raja. Saat ini juga ada sosok raja di dalam Shichibukai. Dunia bajak laut benar-benar sudah berubah, ucap Jinbei. Yap, banyak opler yang salah kaprah di sini. Shichibukai yang dikalahkan oleh Echeng bukanlah Jinbei. Dan saat Kuma menjadi Shichibukai, Jinbei masih tergabung dalam organisasi tersebut. Selain itu, raja yang dimaksud oleh Jinbei adalah Doflamingo.
Ini tidak ada hubungannya denganku, karena aku tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertemuan itu, ucap Hancock. Snake Princess, tunggu. Meskipun begitu, kau setidaknya wajib mengetahui tentang berita ini, ucap Gloriosa. Seorang manusia cakar, kekuatan itu terdengar tidak menakutkan, iya kan? Ucap Moria. Betul, tapi dia sudah bergabung menjadi anggota Shichibukai. Dia pasti cukup kuat. Moria sama, jawab Perona. Dragon hanya terdiam saat membaca koran mengenai Kuma yang menjadi bagian dari Shichibukai alias anjing pemerintah. Bukankah Shichibukai mendapatkan perintah langsung dari pemerintah dunia? Tanya Sabo. Kuma-san tak akan pernah bekerja pada mereka, ucap Koala. Shin kemudian memperlihatkan Kuma yang sedang berlayar di lautan. Terlihat ada sebuah kapal yang terbakar di belakang kapal milik Kuma. Sepertinya sebelumnya terjadi sebuah konfrontasi di sana. Dan itu Kuma menggunakan gambar dirinya yang dibuat oleh Bonnie sebagai Jolly Roger miliknya. Kuma diperlihatkan sedang menuliskan surat untuk Bonnie. Hei Bonnie, ayah masih berada di lautan ketika aku menulis surat ini. Ayah sudah cukup terkenal dan hal itu membuatku semakin sulit untuk berlayar dengan tenang. Tapi ayah baik-baik saja. Ayah sedang melakukan yang terbaik untuk mencari destinasi perjalanan yang menarik untukmu ketika usiamu mencapai 10 tahun. Kuharap semua orang di rumah kondisinya baik-baik saja sepertiku. Lalu dia menggunakan burungnya Morgan untuk mengirimkan suratnya ke kerajaan Sorbet tempat Bonnie berada saat ini. Kemudian diperlihatkan Luffy yang sepertinya sudah berumur 16 tahun. Dia membuat seekor harimau marah dan berakhir dikejar olehnya. Kuma tiba-tiba mendapat telepon dari agen pemerintah yang mengatakan bahwa dia mendapatkan tugas baru dari pemerintah dunia. Sang agen juga menanyakan di mana posisi Kuma saat ini. Ku ada di East Blue. Apa yang diperintahkan padaku? Tanya Kuma. Yap, tepatnya Kuma berada di desa Fushia, kampung halaman milik Luffy. Luffy saat itu masih belum berlayar ke lautan. Pasti banyak yang bertanya mengapa Kuma berada di desa Fushia. Karena sudah dijelaskan sebelumnya jika Kuma saat ini sedang berkeliling dunia untuk mencari tempat menarik yang dapat dikunjungi oleh Bonnie nanti. Sehingga dengan kata lain, kedatangan Kuma ke desa Fushia tak ada hubungannya dengan tugas dari pemerintah dunia. Yap, saat di arc Thriller Bark, Kuma mengetahui jika Luffy adalah anak dari Monkey D. Dragon. Itu artinya saat di desa Fushia, Kuma bertemu dengan seseorang yang menceritakan mengenai Luffy padanya. Sosok yang mengetahui Kuma baik itu sebagai Shichibukai dan mantan pasukan revolusi adalah Monkey D. Garp. Sepertinya Kuma bertemu dengan Garp di desa Fushia, kemudian ngopi plus ngudut bareng di barnya Makino. Ingat, dalam flashback trio ASL, Garp kerap mengunjungi kampung halamannya untuk menengok cucunya, sekaligus melatihnya. Hal menarik yang bisa dianalisis dalam chapter kali ini adalah mengenai kedekatan Kizaru dengan Kuma, Bonnie, Vegapunk, dan juga Sentomaru. Ternyata mereka sudah sedekat itu, hingga menari tarian nikah bersama. Itulah mengapa misi Kizaru di Pulau Egghead saat ini sangat menyiksa batinnya. Kizaru harus melawan Sentomaru, menendang Bonnie, dan mendapatkan misi untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Apakah Kizaru pada akhirnya akan mengkhianati Saturn dan membantu Vegapunk untuk melarikan diri? Menariknya adalah keadilan yang dianut oleh Kizaru saat ini adalah unclear justice, keadilan yang tidak jelas. Hal itu menandakan Kizaru masih berada di jalan kebimbangan. Sepertinya ideologi yang dianutnya ini terjadi ketika Kizaru melewati waktu bersama dengan Kuma dan Bonnie di laboratorium milik Dr. Vegapunk. Di mana pada kasus Aokiji sebelum insiden Ohara, ideologi yang dia anut adalah burning justice. Lalu setelah insiden di Ohara, ideologinya berubah menjadi lazy justice. Ya, bisa jadi hal ini juga berlaku pada Kizaru saat dia ditugaskan untuk menginterogasi Vegapunk. Terlihat jelas jika Kizaru tidak suka jika Vegapunk melakukan kerjasama dengan bajak laut. Namun setelah Kizaru mendengar bacotan Saturn dan menghabiskan waktu bersama dengan Kuma dan juga Bonnie, ideologi Kizaru berubah menjadi unclear justice. Kizaru mulai bimbang dengan keadilan yang ada di angkatan laut. Yap, terdapat beberapa petunjuk jika Kizaru akan berkhianat dan membantu Luffy untuk menolong Dr. Vegapunk. Pada One Piece chapter 1092, saat Kizaru bertarung dengan Luffy, dia sempat bertanya mengapa bajak laut seperti Luffy mau melindungi Dr. Vegapunk. Namun saat itu Luffy balik bertanya kenapa Kizaru ingin membunuh Dr. Vegapunk. Seketika Kizaru langsung melesat jauh ke atas langit. Di sana dia berkata bahwa sebenarnya
dia tak ingin membunuh Dr. Vegapunk karena Kizaru telah mengenalnya sejak lama. Dan Kizaru meminta Luffy untuk tidak menghalangi jalannya. Nah, apakah sebenarnya Kizaru memiliki rencana terselubung untuk melindungi Vegapunk dari Gorosei Saturn? Dengan melihat Kizaru yang juga ikut bergoyang ala Mika, apakah ini menjadi sebuah petunjuk dari Oda jika Kizaru nantinya benar-benar akan membantu Luffy mengalahkan Gorosei Saturn? Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video mengenai review sekaligus analisis untuk One Piece chapter 1100. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou!